085283500. Sekali lagi di nomor 085283500 Anda bisa kirimkan pertanyaan ya, tanya-tanya tentang manfaat jamu kapsul Habat Ali, jamu kapsul Jiman tentunya ya. Silahkan Anda kirim pertanyaan-pertanyaan Anda ya, mungkin yang kurang tahu, yang kurang paham tentang khasiat jamu kapsul Habat Ali dan jamu kapsul Jiman, Anda bisa langsung bertanya kepada Romo Yai. Alhamdulillah di malam hari ini Romo Yai sudah hadir di studio kita. Mari kita sapa dulu Mbak Yai. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Mbak Yai. Alhamdulillah, masih banyak. Alhamdulillah. Itu yang terpenting Mbak Yai. Baik sahabat TPS, itu tadi Mbak Yai sudah menyapa kita. Nah, jangan lewatkan pertanyaan, nanti Anda silakan kirim ya. Nah, di malam hari ini program Dialog LWS ini dipersembahkan oleh jamu kapsul Jiman dan jamu kapsul Habat Ali yang asli dari Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Ingat ya sahabat, yang asli ada bertuliskan Pitutur Luhur di botolnya. Nah, untuk mendapatkan informasi dan keaslian jamu kapsul Jiman dan jamu kapsul Habat Ali, Anda bisa gunakan line telepon kami atau WhatsApp atau SMS di nomor 087 836 217000. Ingat dan dicatat di nomor 087 836 217000. Nah, baik sahabat RWS, kita langsung ke Mbak Yai ya. Kita bertanya-tanya tentang manfaat jamu kapsul Jiman dan jamu kapsul Habat Ali. Baik Mbak Yai, ini kita langsung bertanya kepada Mbak Yai. Mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang gitu ya kepada pendengar RWS semua yang di rumah tentang manfaat dan manfaat jamu kapsul Jiman dan jamu kapsul Habat Ali. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kapsul Jiman yang asli isinya 80 kapsul. Ya. Di kapsul Jiman yang asli satu ada tulisan Pitutur Luhur di botolnya. Ya. Sesuai dengan distributornya PT Pitutur Luhur. Dan di samping itu isinya ingat 80 kapsul. 80 kapsul. 80 kapsul. Kapsul. Yang Habat Ali juga begitu. Habat Ali isinya juga ada 80 kapsul. Jadi kita bergerak satu di bidang sosial keagamaan, pesantren itu. Yang kedua menghidupi pesantren, bergerak supaya tidak menimbulkan gangguan gitu ya. Oke, gitu. Alhamdulillah ini untuk khasiatnya semua segala macam penyakit. Iya, iya, iya. Segala macam penyakit, ada kanker, kolesterol, asma, kista, bipolar, paru-paru, hipertensi, diabetes, jantung, kolesterol dan sebagainya. Iya. Walaupun mohon maaf, mungkin orang tidak percaya ya, Iya. bisa sebetulnya bisa kasih Jiman, Iya. dan Habat Ali gitu ya. Iya. Jamunya namanya kapsul, satu ada 80 kapsul. Iya. Jadi begini, kita bergerak di penjualan marketing jamu kapsul Jiman yang asli 80 kapsul ada tulisannya bukan ini. Untuk jamu kapsul Habat Ali yang 80 kapsul ini sejak tahun 2000. Oh, gitu ya. Baru 6 tahun ya. Oke. Udah bisa lancar lah mudah-mudahan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ini ada Facebook, bisa radio nggak bisa. Nanti kalau masuk TV bisa. Ini yang benar. Jadi Iya. Mungkin ada pertanyaan kalau di masyarakat misalnya, apakah jamu kapsul Jiman dan Habat Ali ini sudah aman
secara uji kesehatan ya itu aman sebenarnya. Aman ya. Aman dan alhamdulillah juga sudah berkembang. Oke. Jadi alhamdulillah sudah berkembang dan aman insya Allah. Artinya bahwa kalau di situ ada gejala-gejala setelah minum jamu kapsul jimat dan alih itu bukan efek samping, Oke. tapi ini adalah proses toksifikasi kalau dalam dunia Kesehatan. Ya, jadi namanya detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Adalah proses racun itu keluar dari dalam tubuh. Jadi begini, kalau Mas Dion ini sehat, Iya. minum habat alih atau jiman misalnya malam hari, enak tidur, pagi harinya itu enak. Oke. Enak. Tetapi kalau ada penyakit di dalam tubuh Mas Dio, mendengar sekalian, kok minum jimat Binturdur yang isinya 80 kapsul ya, ada tulisannya Binturdur di botolnya ini, itu nanti terjadi mungkin orang yang minum ini BAB terus, orang yang minum ini mungkin dia kencing terus, atau malah tambah pegel, tambah sakit. Itulah namanya proses detoksifikasi. Oke. Sebenarnya itu enggak bahaya ya Mbak ya? Enggak, karena bahwa sistem metabolisme manusia itu kan mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Oke. Jadi baik lewat berak, kencing, kentut, keringat. Maka ada cerita kan, orang nggak bisa kentut itu sakit tuh. Oke. Orang nggak bisa kencing itu juga sakit. Orang nggak bisa BAB itu juga sakit. Orang nggak pernah keringatan mengeluarkan keringat itu juga nggak sehat. Oke. Karena memang proses metabolisme Oke. yang di situ ada racun keluar dari dalam tubuh. Berbeda dengan ini ya, keringatnya Rasulullah. Oke. Kalau racun itu umumnya kan baunya nggak enak. Ya. Makanya banyak orang itu yang keringatnya bau gitu. Nah, karena memang racun itu. Oke. Tetapi keringat Rasulullah ya bukan racun itu. Keringat Rasulullah itu baunya wangi, maka disitulah dalam tubuh Rasulullah itu memang secara kesehatan modern dan kuno itu betul-betul sehat gitu. Artinya pentingnya untuk kita teliti ya Mbak, ketika kita meminum jamu atau minuman herbal, tentunya yang ada badan POM-nya gitu ya Mbak. Iya, jadi badan POM itu adalah dari pemerintah mengawasi obat dan makanan biar tidak seenaknya saja. Dikhawatirkan walaupun tulisannya jamu, tapi kadang-kadang ada istilahnya DKO. DKO itu singkatan dari bahan kimia obat. Tulisannya jamu, tetapi dikasih campuran kimia. Itu yang berbahaya bagi tubuh karena kimia itu istilahnya dengan dosis yang salah itu akan sangat fatal. Maka mohon maaf, ada obat sakit kepala merek A, obat sakit flu merek A, ada obat meriang sakit A, itu dulu semuanya resep dokter Mas. Dulu ya, itu semuanya pakai resep dokter. Sekarang dijual bebas. Karena apa? Itu memang kimia. Tapi kalau jimat dan habat kali ini, jimat Binturdur yang isinya 80 kapsul ini ya, ingat jimat Binturdur isinya 80 kapsul, warnanya biru kayak gini. Kalau yang lihat Facebook kelihatan, kalau yang habat kali ini ya hitam ini, itu sama sekali tidak ada kandungan kimia. Jadi 0% kimia. Kalaupun ada kadar kimia itu bukan karena dicampur, di mixing dengan jamu itu, tetapi karena memang tumbuhan itu tidak bisa katakanlah 100% tanpa kemasukan kimia, karena mungkin kena pupuknya, kena airan yang tercampur dan lain sebagainya. Tetapi kadarnya itu masih dalam ambang batas kewajaran. Berarti kan jamu jimat dan jamu kapsul habat ini sudah lolos verifikasi. Iya, jadi kalau menurut Badan POM ini alhamdulillah sudah lolos. Nah, alhamdulillah
Alhamdulillah. Baik sahabat RWS dimanapun Anda berada. Nah, perlu diingat bahwasanya apa yang dikatakan Mbak Yai tadi, bahwasanya jamu kapsul Jiman dan jamu kapsul Habat Ali sudah lolos verifikasi di Badan POM. Artinya aman untuk dikonsumsi. Nah, silakan kirim pertanyaan Anda di nomor 085 283 500 500. Sekali lagi 085 283 500 500. Kirimkan pertanyaan tentang pembahasan sekitar jamu kapsul Habat Ali dan Jiman tentunya. Nah, baik, kita langsung lagi ke Mbak Yai. Nah, Mbak Yai, apakah jamu kapsul Jiman dan Habat Ali ini hanya untuk orang sakit? Oh enggak. Jadi misalnya untuk stamina ya. Nggih. Untuk stamina orang menjaga kesehatan ya. Nggih. Cinta. Nggih. Nggih, nggih. Dan juga ramuan Jawa. Alhamdulillah. Ini intinya, misalnya kalau orang sakit minum ini adalah untuk pengobatan. Tapi kalau orang sehat minum Jiman pintu terlukur yang isinya 80 kapsul warnanya biru di botolnya ini adalah untuk memelihara kesehatan. Maka tadi imun ya, Mbak. menguatkan imunitas itu kan kekebalan di dalam tubuh untuk melawan penyakit. Apalagi sekarang ada COVID-19 ini ya, COVID ini, COVID-19 atau corona ini ya. Ini bagus sekali dikonsumsi karena akan meningkatkan daripada kekuatan tubuh atau imunitas tubuh atau daya tahan tubuh untuk melawan penyakit gitu. Iya, iya. Jadi mungkin vaksinnya belum ada dan lain sebagainya, ya insya Allah minum Jiman ini kita akan menjadi sehat. Kalau orang yang sehat itu penyakitnya akan minggat gitu. Iya, iya. Nah, baik sahabat RWS, kita sudah dengar langsung dari Mbak Yai. Artinya bukan hanya untuk orang sakit, tetapi untuk orang sehat juga dianjurkan sebagai apa Mbak Yai? Untuk stamina dan kekebalan tubuh. Terlebih pada saat ini lagi musim COVID-19 ini belum selesai, Mbak Yai. Iya. Nah, gitu ya. Jadi perlu menjaga imunitas tubuh. Nah, baik, terus Mbak Yai. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya, tadi kan sedikit sudah disinggung tentang komposisi tentang jamu kapsul Habat Ali dan Jiman. Nah, terus apakah jamu kapsul Jiman dan Habat Ali ini setelah lolos verifikasi, terus mungkin bertanya-tanya sahabat di rumah, cara mengkonsumsi ini apa ada seperti dosis-dosis tertentu? Ya, begini ya. Jadi bedanya kalau kimia dengan Jiman pintu terlukur dan Habat Ali ini dari sedikit berbeda. Kalau Jiman pintu terlukur ini misalnya salah dosis ya. Kebanyakan nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kalau kimia kan sangat fatal. Makanya mohon maaf ya, ada dua aliran ya. Aliran kesehatan, satu itu pro terhadap bakteri, yang satu itu madhabnya atau alirannya adalah membunuh bakteri. Ada mazhabnya. Jadi kalau fikih itu ada madhabnya gitu ya. Berarti jauh juga. Kalau akidah ada madhabnya, kalau baca Quran pun kan ada akhirat sampai gitu. Kalau kita bicara kesehatan itu juga ada madhabnya. Madhab yang tekan itu ada dua, Mas. Satu adalah madhab orang-orang kesehatan itu bersatu dengan bakteri. Ada juga yang dengan cara membunuh bakteri. Nah, kita mengikuti madhab ataupun aliran yang di situ bersatu, berbaik-baik dengan bakteri. Karena begini, bakteri itu kan ciptaan Allah juga kan. Jadi Allah menciptakan bakteri, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Kalau kita mengenal misalnya malaikat juga. Malaikat itu hanya yang kita kenal ada rokib, atin, ada malaikat yang menjaga surga, neraka, ada malaikat pencabut nyawa, malaikat pencabut robat, kan hanya itu saja. Tetapi sebenarnya ada jutaan ya malaikat itu. Maka kalau kita mengikuti teori ini di dalam agama Islam ini, tentunya bakteri itu juga akan dijaga oleh malaikat. Oh, gitu ya, Mbak. Iya. Jadi misalnya dalam kitab-kitab itu dijelaskan, seandainya mata kita tidak dijaga oleh malaikat, mungkin akan istilahnya itu langsung dihajar oleh setan kan begitu. Jadi mata kita dijaga oleh malaikat, telinga kita dijaga oleh malaikat dan lain sebagainya. Maka kita ya berbaik-baik dengan malaikat itu. Nah, sama bakteri itu kan di dalam tubuh
ada yang positif, ada yang negatif. Iya. Maka kita berbaik-baik dengan bakteri itu, bukan menghancurkan mereka. Iya. Jadi kalau kita membunuh, menghancurkan mereka, ya berbahaya. Kalau dalam tumbuhan, ekosistem, ketika contohnya kita di sawah kita misalnya, padi kita terserang virus, orang Jawa ngarani virus. Virus. Nah, kalau orang Indonesia mengatakan virus. Itu ketika kita membunuh virus itu, cacingnya kan jadi mati. Oh gitu. Ya kan, ketika kita semprot dengan pestisida, dengan obat-obatan pertanian yang untuk membunuh virus itu, cacingnya akan mati. Padahal cacing ini kan diperlukan. Bahkan mungkin kepitingnya juga akan mati. Kan begitu. Padahal kepiting di sawah juga akan bermanfaat. Cacingnya apalagi, kan begitu. Maka bahasa Jawanya itu ada istilah tanahnya jadi bantat kan. Nah, tubuh kita juga begitu, Mas. Tubuh ketika bakteri-bakteri dalam tubuh itu dibunuh dan nanti salah dosis, nanti kalau mati semua itu ya, maka ada istilah penyakit A-nya hilang memang, tapi ganti dengan penyakit B. Gitu. Maka berbahayanya di sini. Maka kenapa kalau selalu dikatakan jika sakit belanja tunggu dokter. Gitu. Kan begitu kan kami minum obat. Tapi kalau minum jimat ditutur luhur yang isinya 80 kapsul ya. Iya. Ada sahabat Ali yang isinya juga 80 kapsul. Ini seandainya salah dosis nggak apa-apa gitu. Iya. Next kesini mau ramari gitu. Karena begini, contoh ya, ibu saya ini testimoni, artinya keluarga saya sendiri. Bapak saya itu kan kalau nggak ke katakanlah dokter spesialis itu nggak kunjung sembuh kalau sakit. Tapi ibu saya itu katakanlah 3 obat konkret itu sudah mudah lah. Ini berbeda. Ibu saya kalau minum jimat itu 1 stamina paginya sudah enak. Nah bapak saya 1 nggak terasa gitu loh. Ini berbeda karena istilahnya daya tahan tubuhnya berbeda dan riwayat penyakit juga berbeda. Berarti kalau misalnya misalnya ada yang sebagian dari konsumen misalnya minum 1 kapsul jiman tidak ada reaksi, mungkin bisa ditingkatkan resiko. Iya, jadi kalau misalnya ada pasien menderita penyakit tertentu, dia minum 1 kapsul jiman ini belum ada reaksi, bisa ditingkatkan. Tapi juga ada pasien tertentu yang 1 sudah bereaksi. Kenapa? Mungkin dia jarang ke dokter, mungkin dia jarang sakit, atau memang kekebalan tubuh bagus. Ini poin tersendiri ya. Contohnya ibu saya sendiri itu 1 kapsul sudah bagus itu, paginya sudah stamina-nya oke. Kalau saya itu ya di atas 2 lah, plus 3 dibandingkan saya sendiri. Karena dulu memang saya juga punya riwayat penyakit. Baik, Mbak Yai, terus kita bertanya lagi, apa yang membedakan tentang antara jiman dan habat Ali? Jadi begini, ini hanya komposisi yang berbeda. Oh gitu ya. Bahan dasarnya mirip. Tetapi manusia itu kan juga begini. Contohnya, orang Cina itu juga kan punya herbal juga. Orang Jawa punya herbal juga. Orang Arab juga punya herbal juga. Nah, manusia sekarang kan udah global. Kalau yang jiman ini ya boleh dikatakan orang-orang yang standar saja lah. Standar. Jadi istilahnya nek coro wong Jawa kudu dia ada makannya itu ala wong Jawa itu kan nggak neko-neko. Tapi nek dia sudah istilahnya itu sudah menjadi manusia modern, kan mungkin dia akan mengonsumsi makanan-makanan yang cepat saji dan lain sebagainya, atau dia makan ala Arab Timur Tengah, makan ala Chinese food, makan ala Japanese food, kan begitu. Maka kita siapkan produk namanya yang habat Ali. Ini contoh ya. Jadi Allah itu kan mesti yo ngei jamu atau tombok itu sesuai dengan alamnya. Jadi mungkin orang yang
biasa itu minum jimat sudah cocok, tetapi karena mungkin dia itu berpenyakit tertentu atau riwayat kesehatannya berbeda, akhirnya dia harus minum obat gitu. Baik Mbak Yai. Nah ini kan setelah tadi mengurai Mbak Yainya ya tentang orang sakit ya dianjurkan untuk minum habat alit dan orang sehat pun boleh meminum habat alit atau jimatnya. Nah terus untuk tentang untuk ibu-ibu, untuk ibu-ibu yang menyusui atau itu apa boleh? Oh boleh, jadi kita insya Allah tidak ada pantangan, bahkan bagus juga oleh yang hamil untuk memacu daripada haid susu. Oh, gitu. Itu kan ini merangsang ya. Jadi kalau bahasanya apa medis itu koyo mau arep nglairke kan kontras. Nah, kita Kontras gen obah itu, makanya kalau pengobatan tradisional itu biasanya dikasih akar fatima. Ya kadang-kadang mohon maaf itu bertentangan dengan kadang teori rumah sakit gitu. Jadi ini untuk memicu saja mas, karena bagaimana ya istilahnya kayak tradisi Arab. Tradisi Arab itu kan sejak zaman Rasul, kalau sekarang mungkin sudah tidak ya atau berkurang banyak. Kalau tradisi Arab zaman dulu kan anak itu disusukan kepada orang lain. Jadi upama jiman itu ono zaman Kanjeng Nabi terus diubeni perempuan-perempuan Arab itu kan bagus. Iya. Karena memicu gitu. Iya. Ketika kenapa anak-anak itu yang usianya di atas yang 2 tahun mereka udah netek, ibunya juga nggak keluar mas. Oh gitu Mbak Yai. Maka ini bisa dirangsang gitu loh. Bisa dirangsang. Misalnya kan ada kasus-kasus tertentu keponakannya ibu-ibu kandungnya meninggal misalnya.